Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini juga jemaat Gemit Diaspora Danau Ina akan melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 8 orang anak terkasih yang dibawa oleh orang tua dan saksi untuk dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Juga 4 orang putra-putri yang berkebutuhan khusus akan mengikuti peneguhan katekisasi Sidi. Setelah beberapa waktu orang tua mendampingi mereka, mengarahkan mereka kepada iman kepada Yesus Kristus. Hari ini juga Bapak Ibu saudara-saudara kita yang beragama Muslim merayakan Lebaran atau Idul Fitri, hari kemenangan. Dan hari raya kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, dibandingkan dengan hari raya Kristen lainnya, agaknya terasa kurang semarak, juga terkesan terjepit letaknya. Artinya di antara Paskah dan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Tetapi kita merayakannya dengan sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan, karena Yesus Kristus yang naik ke sorga sebagai Raja, Dia akan datang kembali pada waktu yang kita tidak tahu untuk kedua kalinya menjemput dan memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, kenaikan Tuhan Yesus hanya diceritakan di dalam Injil Lukas dalam sebuah cerita, baik dalam bagian akhir Injil maupun pada permulaan kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa Yesus sedang memberkati para muridnya. Dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas pasal 24 ayat 51. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, cerita ini lebih panjang. Bacaan kita mengatakan bahwa para murid berkumpul di sekitar Yesus dan terjadilah percakapan mengenai waktu pemulihan kerajaan Israel. Maksudnya adalah kerajaan Daud yang dipercaya orang Israel akan dipulihkan kembali. Konsep yang ada pada orang Israel, Yesus hadir dengan kekuatan militer akan memulihkan kerajaan Israel. Di zaman akhir, Bapak Ibu saudara-saudara, yang mendatangi kedatangan Mesias, terhadap pemahaman demikian, Yesus menanggapi mereka bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan perkataan lain, Yesus mengatakan kepada murid bahwa kedatangan kerajaan Allah itu bukan urusan manusia. Kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan manusia. Dan karena itu tidak perlu berspekulasi, tidak perlu mereka-reka. Itu adalah hak dan urusan Allah Bapa sendiri. Yang perlu murid-murid ketahui, yang perlu diketahui oleh orang percaya secara pasti bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 8 bacaan kita. Nah, kekasih Tuhan, gambaran tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai sebuah tahta, sebuah fakta atau kenyataan bagi mereka yang hidup sesaman dengan Lukas atau penulis Kisah Para Rasul, sehingga tidak menimbulkan masalah. Sebab pemahaman mereka tentang dunia terdiri atas 3 lapisan, yaitu dunia bawah, tempat kebinasaan, alam tengah, tempat manusia tinggal, dan alam atas, tempat
berdiamnya dewa atau dewi. Seperti itu pemahaman mereka. Saya kira juga tidak beda dengan pemahaman yang ada di agama suku. Ada di agama suku di NTT misalnya, pemahaman seperti itu juga. Agama yang hidup pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak asing dengan pelukisan semacam itu. Sedangkan bagi kita yang hidup di zaman modern dengan kemajuan di bidang teknologi, di bidang pengetahuan, cerita tadi agaknya terasa asing di telinga kita. Bisakah kita membayangkan bahwa seseorang terangkat ke atas, lalu di manakah letak sebenarnya atas itu? Kekasih Tuhan, kalau uraian penulis Injil Lukas dipahami secara faktual sebagai kenyataan, maka kita akan bisa salah paham. Tetapi Lukas sama sekali tidak bermaksud untuk membuat sebuah laporan pandangan mata, tidak. Lukas sebagai penulis mempunyai alasan teologis bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah suatu lambang. Bahwa ia telah menerima kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dengan kenaikan itu, Allah mensahkan perbuatan penyelamatan Yesus sebagai pekerjaan yang benar. Dan di sanalah dia menerima kemuliaan yang dalam pengakuan iman rasuli. Kenaikan Yesus dipahami bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kenaikan Yesus ke sorga berarti ia kembali ke dalam kemuliaan Allah Bapanya, dari mana ia pernah datang ke dunia, turun ke dalam dunia. Nah, pemuliaan Kristus di dalam Filipi pasal 2, Bapak Ibu Saudara-saudara, nats pembimbing kita tadi, kata Rasul Paulus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan atau dalam nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, nampak jelas bagi kita peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah puncak dari peristiwa kebangkitan, di mana Allah membalikkan, mengubah situasi kebinasaan menjadi kehidupan. Yang berarti munculnya zaman baru di dalam kehidupan manusia. Suatu babak atau lembaran baru. Usai kenaikan Tuhan Yesus, hubungan orang percaya dengan Kristus akan berlangsung melalui iman atau kepercayaan. Dan iman kepada Yesus Kristus menjadi ukuran, bahkan titik tolak bagi orang yang percaya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai umat kepunyaannya, sebagai warga gerejanya. Nah, kalau sebagai umat atau warga gereja, kita melakukan sungguh-sungguh kehendak Tuhan sesuai dengan pengakuan dan komitmen yang teguh di tengah perjuangan hidup di dalam dunia. Sungguh-sungguh kita jalani pengakuan dan janji yang pernah kita ikrarkan, maka akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang lahir dari kepercayaan kita kepada Kristus. Tetapi kalau menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, maka Allah akan mengambil kembali dari kita dan keselamatan itu akan diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah letak keselamatan, anugerah yang Allah berikan, walaupun cuma-cuma tetapi bermakna, bernilai yang begitu mahal, yakni pengorbanan Yesus. Kekasih Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hidup kita, hidup saudara-saudara sebagai umat kepunyaannya, saat ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita diajak untuk mengarahkan perhatian tidak hanya semata-mata ke surga, tempat di mana Kristus ada kembali kepada Bapanya,
sebagaimana di dalam bacaan kita ketika para murid mengarahkan pandangan ke atas, malaikat Tuhan menegur mereka, "Mengapa engkau berdiri menatap ke langit?" Malaikat Tuhan menegur, mengingatkan bahwa ada tugas tanggung jawab setiap orang percaya sebagai murid-muridnya untuk menyaksikan tentang karya keselamatan Yesus bagi orang-orang yang belum mengenalnya, sekaligus kita mendapat tugas untuk menjalankan dan melanjutkan misi Allah di dalam misi gereja di tengah dunia ini. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kecenderungan kita biasa kalau menjalani kehidupan, kita ingin yang enak-enak, yang baik-baik saja. Kita ingin menjadi orang percaya yang nantinya akan hidup di sorga. Kita ingin menjadi orang percaya yang tidak punya urusan dan tanggung jawab dengan kehidupan nyata di dunia ini. Kita juga tidak mau urus tanggung jawab terhadap misi gereja di mana kita bersekutu. Akibatnya kita menjadi orang yang terkesan sibuk dengan pekerjaan sendiri, dengan kesenangan sendiri dan kepentingan sendiri. Kita sulit membagi waktu dan melihat bahwa ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai saksi-saksinya di dalam dunia ini. Kita telah menerima tugas sebagai saksi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga telah menerima kuasa untuk melakukan tugas tanggung jawab, dan kita tidak bisa mendiamkan begitu saja. Apalagi kita hanya berdoa menanti sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan tidak melakukan apa-apa. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Tuhan mau setiap kita yang percaya memberi diri, bersedia melaksanakan kehendak-Nya sebagai saksi, sehingga tambah hari banyak orang boleh percaya, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan isi dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah tanggung jawab kita juga selaku orang-orang Kristen yang telah diberi kuasa saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Tugas ini bukan tugas daripada presbiter semata, karena tidak ada seorang pun dari antara kita sebagai penonton. Kita semua sebagai pemain. Peran kita bisa saja berbeda. Tanggung jawab kita boleh saja tidak sama, tetapi misi kita tetap satu, yaitu menjadi saksi Kristus supaya dunia dan segala isinya diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan, ada 8 orang anak kekasih kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan lewat sakramen baptisan kudus. Ada keselamatan juga tersedia bagi anak-anak, bagi orang besar. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan juga bagi kita sebagai orang tua dan Bapak Mama Ani, khususnya membimbing anak-anak mengenal Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga 4 orang saudara-saudari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, melalui orang tua diharapkan terus dapat membimbing, menuntun mereka di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Anak-anak kita juga memiliki hak, walaupun keberadaan mereka memiliki kebutuhan khusus, tetapi mereka juga bisa menyaksikan kebesaran nama Tuhan lewat ketaatan, lewat kesetiaan yang mereka tunjukkan. Biarlah semua persembahan kita, kesaksian kita selalu memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya di dalam namanya. Amin.